kalau dia meyakini sesuatu dan itu dianggap itu bisa menghilangkan jin aja, itu musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Baik, tentunya kami akan membahas mengenai kehidupan, ya, terutama dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada hakikatnya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai dosa musyrik yang menghancurkan amal. Seringkali dalam kehidupan kita, khususnya di Indonesia, ada hal-hal yang mungkin menjadi kebiasaan kita, tetapi jika dikaji bisa jadi ini ada unsur musyriknya. Apakah hal ini bisa menghancurkan semua amalan kita? Apakah bisa menghancur, bahkan juga lebih parah juga bisa menggerogoti keimanan kita. Untuk itu, seperti biasa sudah hadir guru kita, Ustadz Danuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir bersama kita pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz serius amat, Ustadz. Alhamdulillah lagi. Yang mulia guru kita Ustadz Munawir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang David lagi mikirin ini, mau bercerita tentang kesyirikan. Itu yang terkadang kita melaksanakan nggak terasa gitu. Iya. Nggak terasa yang ngelakuinnya. Nggak terasa, ya? Padahal itu musyrik. Dan itu bisa menghancurkan amal kita. Nah, bagaimana cara menghancurkannya? Dan ada dampaknya nggak dalam diri kita? Fadhol Ustaz, kesempatan pertama. Saya ini sekarang. Silakan Ustaz. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menebus dosamu dengan amal yang berguna. Kaset habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, para pemirsa Siraman Kolbu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan nikmat, mudah-mudahan dapat syafaat nanti di yaumul akhirah, hari kiamat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Ya robbal. Amin. Ya Allah, sampai melotot begitu mah ya Allah. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bil khusus guru kita yaitu Ustaz Danu dan juga host kita yang luar binasa, luar biasa ya, Masya Allah, yang ganteng, Masya Allah kayak sekuteng. Allah ya karim. Tahadus binimah berbicara tentang dosa musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, akbarul kabair, dosa yang paling besar. Yang pertama, asyirku billah. Pertama adalah menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa qatlun nafsi, membunuh diri kita. Yang ketiga, kata Nabi, wa uqul walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat adalah qauluz zur, orang yang perkataannya adalah dusta. Inilah yang akan menjadikan tuhbitul a'mal, orang yang nanti amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, asyirku billah. Dengan kesyirikan inilah maka menjadikan membatalkan segala amal kita. Amal kita yang begitu banyak, maka kita sia-sia berbuat amal karena sebab berbuat syirik. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan wa qatlun nafsi,
yaitu membunuh diri kita. Bagaimana? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala tadzlimu fihinna, jangan kau aniaya terhadap diri kalian. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, kepada anak-anak kita yang terkadang mengucapkan kepada orang tua bahwa itu adalah anak yang pernah dilahirkan kepada kedua orang tua, sampai orang tua dikatakan yang ada binatang dikeluarkan semua buat orang tua. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka inilah tingkatan setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka jangan sekali-kali kalian uququl walidan. Karena apa? Ridullah fi ridul walidan. Ridho ilahi, Masya Allah, ridhonya Allah itu tergantung kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita berbuat, sudah setiap hari jerih payah melahirkan, taruhannya antara hidup dan kematian. Ini jangan sekali-kali kau menyakiti kedua orang tua kita, bahwa orang tua kita adalah keramat buat kita semuanya. Yang keempat, wa qaulu zur, orang yang perkataannya dusta. Jangan sekali-kali, salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia itu tergantung dari omongan kita. Maka hati-hatilah agar kita selamat dari syirik, dari menganiaya diri sendiri kita, dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Yang terakhir adalah jangan sampai kita dusta. Dusta adalah salah satu yang menjadikan dosa paling besar dan menghapus amal-amal ibadah kita. Maka kita berusaha bagaimana solusinya. Ketika kita berbuat dosa, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio ini, insya Allah mudah-mudahan jangan sampai hal 4 inilah yang menjadikan amal kehidupan kita, ibadahnya, sholat kita dihapus dengan perbuatan 4 ini. Tentunya kita hindari. Bagaimana caranya? Itba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa yang ada di rumah tentunya bisa mengambil ibrah, pelajaran buat kita. Tentunya pelajaran inilah yang menyelamatkan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabar. Ya Allah, berilah kami di dunia yang baik, berilah kami di akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari api neraka. Semoga para pemirsa insya Allah manfaat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Munawir atas ilmunya pagi hari ini. Diingatkan kita, dan salah satu dari 3 dosa yang besar itu adalah itu tadi, syirik kepada Allah. Ya. Bahkan wa ghadaba rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsan. Betul. Allah mengatakan janganlah engkau menyekutukan aku, kata Allah. Dan disamakan juga dengan dan kau berlaku baiklah kepada orang tuamu. Jadi menyekutukan dengan berlaku baik terhadap orang tua itu keutamaannya derajatnya nomor 2. Derajatnya ya kan. Setelah kepada Allah dan Rasulnya, baru berbuat baik pada orang tua. Emang dosa syirik ini yang kadang-kala bahaya, kita nggak sadar. Kita ini melakukan ini bagaimana? Karena banyak juga kalau kita datang berobat ke orang-orang pinter, enggak kok ini nggak syirik kok, ini nggak musyrik, tapi ternyata mislead, disengaja di. Baik, saya nggak akan bicara banyak. Ya. Langsung kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Danu. Fadhol Ustaz. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa MNC TV yang dirahmati oleh Allah. Tema kita, dosa musyrik menghancurkan amalmu. Memang kemusyrikan itu sering kali kita melakukan tapi kita tidak merasa. Kalau kita pergi ke dukun jelas tampak. Tapi kalau melalui perkataan, melalui cara berpikir kita tidak sadar. Nah, kalau yang pergi ke dukun jelas musyrik. Apa saja atributnya, meyakini benda ini bisa itu musyrik. Meyakini tumbuhan ini bisa menghilangkan jin, musyrik. Kenapa? Ya itu tadi, ya jin itu mirip manusia aja, ya. Tapi kalau sudah diyakini itu sudah musyrik. Bahwa orang tersebut siapapun orangnya, mau orang Indonesia kek, mau orang Eropa kek, mau orang Cina, mau orang Mesir kek, mau orang Arab, kalau dia meyakini sesuatu dan itu dianggap itu bisa menghilangkan jin aja, itu musyrik. Apalagi meminta kepada sesuatu untuk
melengkapi hajatnya. Melengkapi hajatnya. Biasanya teman-teman yang dagang, ini biasanya gitu. Jadi ingin dia buka warung atau buka kelontong atau buka toko atau buka mall. Kalau mall itu ya paling begitulah ya. Nah itu sama, itu orang yang menginginkan hajatnya itu terkabul. Tapi dia melalui makhluk Allah, jadi sama. Melalui makhluk Allah sehingga makhluk itu dengan gayanya dia ditukar dengan darah, entah itu darah. Dia ditukar dengan buah-buahan, dia ditukar dengan apa. Sehingga makhluk itu mau menempati tempat itu untuk menjadikan gerakan sama seperti sales marketing. Jadi nanti tokonya ada yang bagian mempengaruhi orang agar orang itu melihat tokonya, ada yang bagian mempengaruhi orang agar orang itu jalan ke tokonya, agar mempengaruhi orang matanya yang suka. Kemudian hatinya yang kuat sehingga dia belanja ke tokonya apa saja. Ada yang datang ke menjadikan orang datang itu suka dengan masakannya. Banyak sekali dan ini di Indonesia sangat masyhur yang seperti itu. Kalau ingin makanannya enak, ini biasanya ada biangnya istilahnya, air dari biangnya atau bumbu atau garam atau gula biangnya nanti dicampur air, dicampur ke masakannya sehingga masakannya menjadi enak. Itu sudah terbiasa di Indonesia ini. Sehingga itulah kemusyrikan karena dia meminta bukan kepada Allah Ta'ala tetapi kepada makhluk Allah. Sama seperti seseorang manusia meminta kepada atasannya agar dia itu menjadi dudukin jabatan tertentu. Nah itu sama, itu sama. Musyrik sama. Kalau di kita namanya nyogok, itu sama. Dia menuhankan orang itu untuk agar dirinya itu diangkat derajatnya. Sama seperti itu. Nah, kemusyrikan-kemusyrikan yang ada di sekitar kita itu malah nggak begitu tampak. Iya. Dia yakin dengan benda, dia yakin umpamanya Quran itu bisa menghilangkan jin. Quran itu kan petunjuk, tapi bagi orang itu bisa aja diyakini. Nah, yang diyakini inilah masuk makhluk lain yang menjadikan pembantunya dia. Atau korinya dia menjadikan ilmu bagi dia untuk melancarkan apa yang dia inginkan. Nah, ini memang jarang dibahas, tapi itu musyrik. Itu kalau dikerjakan dan itu menghasilkan yang namanya fulus, ini akan dikerjakan terus-menerus. Kalau sudah dikerjakan terus-menerus, ini menjadi pekerjaan dia dan dia akan menjalani kemusyrikan demi kemusyrikan ini terus-menerus. Bagaimana dia itu bisa masuk surga, seorang muslim yang melakukan kemusyrikan. Lah dia sendiri melakukan kemusyrikan aja nggak sadar. Ya. Jadi meyakini sesuatu bahwa dengan dibacain ini jin itu langsung hancur. Padahal enggak. Dia asumsi dia. Loh itu hancur. Kamu memang lihat dia hancur? Kagak. Lah kan berarti nggak boleh kita itu seperti itu. Dibacain ini jinnya langsung ambyar. Pergi kemana-mana. Nggak taunya masih ada tuh. Disinilah yang harus kita ketahui. Kemusyrikan yang dilakukan setiap saat dari amalan-amalan. Yang kemarin Mas David juga tahu amalannya si suaminya menyerang istrinya. Itu kan sama. Pada saat istrinya ngaminin doa saya, suaminya yang kesakitan. Karena apa? Ilmu dari amalan itu menyerang balik. Nah itu nggak pernah bisa diceritakan di masalah-masalah keilmuan seperti itu. Karena memang buntu, banyak dari saudara-saudara kita buntu tapi merasa pintar. Nah kemusyrikan itu hadir di semua lini. Kalau kita yakin bahwa sholat kita yang menjadikan kita kaya, itu musyrik. Yang menjadikan nikmat itu Allah, bukan sholat kita. Karena banyak dari saudara kita yang sholatnya rajin juga belum tentu diizinkan oleh Allah Ta'ala kaya. Sholat itu hanya medianya untuk mendekatkan diri ke Allah, bukan untuk dengan itu meminta gitu ya gitu. Salat itu adalah kewajiban atau sunnah yang kita kerjakan hanya karena Allah. Jadi jangan menjadi media. Kalau itu sudah dijadikan media karena tahajud saya, karena amalan saya kan ini, itu udah musyrik di titik itu. Karena nggak ada Allahnya. Padahal semua nikmat yang diberikan kepada kita itu atas Allah sebenarnya. Nah itu kita bisa musyrik dari titik ini. Ma sabaka min hasanatin faminallah, itu ayat ini sudah diceritakan bahwa semua nikmat yang kita terima itu dari sisi Allah.
Kalau kita keluar dari titik itu, kemudian nikmat yang saya terima karena kerja saya, itu menjadi syirik, menjadi syirik. Dari ayat ini udah ketahuan bahwa banyak dari kita itu, bahwa kita itu, nikmat itu dari kita, nikmat dari ini. Itu sudah ketahuan bahwa saya kerja mati-matian, ini makanya bisa sukses. Nah ya itu. Saya yang kerja buat kamu, buat ini, saya ya. Itu dia menuhankan dirinya. Allah. Makanya yang begitu banyak terjadi di kalangan saudara kita yang muslim. Bahkan barangkali kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Karena kalau kita tidak faham di ilmu itu, banyak orang muslim itu akan terjerumus masuk neraka. Karena nggak ngerti. Sering Ustaz, kadang-kala sejak saya memimpin, saya yang begini. Sayanya itu. Iya, sayanya. Sayanya. Nah itu menuhankan. Menuhankan dirinya. Itu Allah murka. Termasuk bunuh diri sendiri ya. Termasuk bunuh diri itu tidak boleh. Karena kehidupan kita itu karunia dari Allah. Yang harus kita itu jalanin. Nah itu memang ilmu yang seperti itu jarang dibuka. Makanya di sini kita harus pahami. Allahu Akbar. Ayo kita belajar bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Bukan dari kita, bukan dari kerjaan kita, bukan dari ini. Bukan dari orang pintar yang ini, bukan. Kalau itu terjadi betul, nah itu kerjaan para jin, para ular, para genderuwo, para pocong. Ayo kita luruskan tauhid kita benar-benar hanya karena Allah, baca Quran karena Allah, kita kerja karena Allah, menggauli istri karena Allah, berobat bagaimana caranya kepada Allah, ya kita betul-betul letakkan Allahnya kita. Jangan merasa kita hebat. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan musyrik, sehingga bisa menghapuskan semua amal-amal soleh kita. Nauzubillahi min dzalik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Danu, guru kita yang sudah membagikan ilmu dan perenungan bagi kita, ya, bahwa kemusyrikan itu dekat sekali dengan kita. Tanpa kita sadari, ego kita pun bisa mengarahkan kita ke arah musyrik, ya. Seolah-olah kesuksesan yang terjadi adalah hasil kerja.